Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, Masya Allah, majlis kita penuh berkah ya. Setiap minggu atau 2 minggu sekali bisa kumpul seperti ini, mahal banget. Subhanallah. Itu berkah karena taufiknya Allah Subhanahu wa taala, karena kelembutannya Allah Subhanahu wa taala sama kita. Ya. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus dicucurkan kepada kita, apalagi hamba-hambanya Dia, apalagi berkumpul untuk berzikir, mengingat atau menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala. Ma min qaumin atau ma min qaumin yajlisuna wa yadhkuruna Allah taala fi baitin illa haffat alaihimul malaikah wa nazalat alaihimur rahmah atau ghasyiyat alaihimur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah ada majlis daripada majlis-majlis yang menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala kecuali turunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kecuali dikelilingi oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, kecuali diturunkan ketenangan batin untuk orang-orangnya di dalamnya, kecuali disebut Allah Subhanahu wa taala di langit sana. Ya, coba kita disebut Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nyebut Allah, Allah nyebut kita. Sama seperti kita menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersalawat sama Rasulullah, itu enggak ada nilainya kalau Allah taala bersalawat kepada kita. Salatnya Allah taala itu bukan seperti salat hambanya, ya kan? Makanya dalam hadis dikatakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali salawat, maka Allah Ta'ala akan bersalawat kepada dia 10 kali. Salawatnya Allah lain sama salawat kita, ya. Salawatnya Allah Ta'ala itu salawat yang berkaitan dengan ketuhanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat kita berkaitan dengan kehambaannya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya cukup salawat satu Allah Ta'ala kepada kita sehingga kita diangkat derajat sama Allah paling tinggi nanti. Ya. Makanya mahal banget. Majlis-majlis seperti ini mahal banget, enggak ada di mana-mana. Ya. Maka janganlah sampai menyia-nyiakan waktu. Datanglah ke majlis-majlis kita, kita hidupkan majlis-majlis kita, dari kita untuk kita semua manfaatnya. Ya. Marilah kita teruskan majlis kita, majlis baca atau kajian hadis Arba'in Nawawiyah. Kita sudah sampai kepada hadis nomor ke-17. Ya. Tafadhol, siapa yang mau baca? Saya. Tafadhol Mas Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ani bih Wa nafa'ana bih darain fi darain. Amin. 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 الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته
Rawahu Muslim. Jazakumullah khair. Imam Nawawi Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang 40 dikatakan hadis yang ke-17, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan ihsan atas segala sesuatunya. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka perbaikilah cara membunuhnya, atau dengan cara yang benar. Wa idza zabahtum, apabila kalian menyembelih, fa ahsinudz dzibhah. Fa ahsin adz-dzibhah, maka perbaikilah caranya yang lembut kepada caranya dzibhah, untuk cara menyembelih daripada hewan-hewan yang kita sembelih. Wal yuhidda ahadukum, dan dipertajamkanlah atau mempertajamkanlah salah satu di antara kalian syafratahu, ya, untuk atau alat untuk memotongnya atau menyembelihnya. Wal yurih zabihatahu, dan memberikanlah istirahat atau berikanlah ketenangan kepada yang hewan yang dipotongnya, ya. Dan diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Dalam hadis ini, ya jamaah, ini hadis Imam Nawawi kalau ngumpulin hadis-hadisnya 40 hadis ini sengaja, karena dia mau mentalkhiskan atau merangkum daripada inti-inti Islam, ya. Inti-inti Islam dari pelajaran pertama kita belajar tentang iman, Islam, dan ihsan sampai sekarang, itu Imam Nawawi memilih hadis-hadis ini tepat untuk supaya mencakup seluruh daripada kehidupan Islam, ya, daripada agama Islam. Dan hadis ini membahas tentang al-ihsan, tentang al-ihsan. Al-ihsan ini adalah bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ihsan ini adalah salah satu daripada pondasi agama yang sangat penting. Kita sudah pelajari dari hadis yang ketiga tentang iman, Islam, dan ihsan. Kalau imannya ada, Islamnya ada, tapi nggak pakai ihsan gimana? Nggak cukup, ya. Tiga-tiga itu harus ada, ya. Dan ihsan itu adalah bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang pertama, yang ketiga dalam hadis Arba'in Nawawi dikatakan, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Semuanya kita tahu itu bagaimana kalau kita ihsan kepada Allah taala. Makanya ihsan ini adalah beribadah. Cara beribadah yang benar, pertama kali kita tuh bagaimana cara ihsan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Berbuat ihsan dengan baik dalam ibadah kepada Allah taala pertama-tama. Makanya ada namanya maratibul ihsan. Maratibul ihsan itu derajat-derajat atau tingkatan kita beribadah kepada Allah taala. Dalam makna an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu, di situ ada makna pertama daripada tingkatan ihsan, yaitu kalau inta ka'annaka fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah yang pertama adalah agar Allah taala melihat kamu, mengawasi kamu. Ihsan pertama, tingkatan kita beribadah kepada Allah taala itu harus seolah-olah kita dilihat Allah taala, bukan seolah-olah, sebenarnya wah udah pasti,
Ya, tapi kalau kita nggak merasakan ihsan itu nggak berasa iman kita. Ya, kenapa? Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya kan? Tidaklah kita mengucapkan sesuatu kecuali ada raqib dan atid nyatet. Ya kan? Itu ihsan, kita berasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama diantaranya diriwayatkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, sahabat Rasulullah dan daripada keturunannya Rasulullah, keluarganya Rasulullah, mengatakan, atau dalam riwayat lain yang mengatakan adalah Imam Ma'ruf Al-Karhi, ihsan itu ibadah kita kepada Allah Ta'ala itu ada 3 caranya. Yang pertama itu ibadatnya kita takut sama Allah Ta'ala. Ibadat kita takut sama Allah, kita takut apa? Takut daripada nerakanya, takut daripada ancamannya, ya, takut siksanya. Itu adalah seperti ibadatnya orang-orang hamba sahaya. Ya. Yang kedua adalah ibadatnya seperti orang-orang pedagang. Ya, adalah ihsan adalah at-tujjar. Ibadat kita seorang pedagang, tukang ini sukanya apa? Beruntung, cari untung terus. Ya, pengennya harapan Allah kita dimasukin ke surganya. Ya, itu harus seimbang antara takut dan harapan kita kepada Allah Ta'ala. Itu ihsan pada Allah Ta'ala caranya. Ya, jangan kalau kita ibadat maunya diterima terus, atau maunya apa, mengharap terus tapi nggak takut sama Allah Ta'ala, nggak takut ibadat, yang harap surga terus tapi ujung-ujungnya kalau ada suatu maksiat dilakukan, ya, atau nggak takut sama Allah Ta'ala. Jadinya apa? Jadinya pincang ibadat kita. Harus sesuai, harus seimbang. Makanya Imam Hasan Basri mengatakan al-mu'min an yajma' al-mu'min al-ihsan wal khauf. Ya, ihsan dengan takut pada Allah Ta'ala. Fala yusbihu illa khaifan. Dia enggak masuk pagi, atau wala yumsi wala yusbihu, masuk pagi atau sore kalau enggak dia takut. Fala fayaqul la anju. Saya enggak selamat Allah Ta'ala sama Allah Ta'ala. Itu orang mukmin begitu. Jangan saya udah salat saya udah bagus, puasa saya udah bagus. Selalu orang mukmin itu harusnya apa? Merasa bahwa dia itu enggak selamat, tapi ibadatnya apa? Dengan ihsan. Kalau orang munafik ibadatnya dengan isaah. Isaah itu galil adab, enggak punya adab. Ya, galil adab sama Allah Ta'ala, enggak tahu ibadatnya bagaimana, galil adab sama Rasulullah, ya, galil adab sama ulama. Habis itu apa? Saya udah ibadat bagus. Ya, fayaman, seolah-olah aman daripada kemarahannya Allah Ta'ala. Murkanya Allah Ta'ala dia aman. Maka apa? Dia bilang maaf muskilah. Ya, sawadun nas katsir. Orang-orang yang jelek itu banyak. Ya, dia bilang sawadun nas katsir, fa insyaallah Allah yaghfirli. Ya, maka Allah insyaallah mengampuni aku. Tenang aja. Itu munafik kata. Ya, kan ini kurang kalau misalnya kita ibadatnya selalu ngarepin tapi enggak takut sama Allah Ta'ala. Bahaya itu. Dan martabat ketiga adalah, atau cara orang ibadat itu adalah ibadatnya orang-orang yang bebas, al-ahrar, yaitu dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya, kita kalau punya ibadat sama Allah, kita bersyukur dengan apa yang diberikan nikmatnya Allah Ta'ala kepada kita, selalu bersyukur sama Allah Ta'ala. Seperti Rasulullah SAW ketika malam-malam dia bangun minta izin sama istrinya Sayyidah Aisyah, wahai Sayyidah Aisyah, aku minta izin untuk sholat, untuk munajat sama Tuhanku. Ya kan? Rasulullah langsung ibadat sampai pagi, dia enggak berhenti, enggak selesai. Itunya Rasulullah, tatakallafu bihadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Rasulullah, kamu membebani diri kamu sendiri, sholat malam-malam sampai kaki kamu itu bengkak, hatta tatawarram qadamak. Ya? Dan Allah Ta'ala udah ampun dosa kamu. Ngapain kamu doa begitu, ibadat kayak begitu? Katanya Rasulullah apa? Afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak menjadi orang atau hamba yang bersyukur pada Allah Ta'ala? Ya, bersyukur itu mahal. Karena itu adalah daripada martabat atau tingkatan ihsan kita beribadah pada Allah Ta'ala. Ya. Ihsan paling tinggi itu menjadikan kita takut sama Allah, berharap sama Allah Ta'ala.
Tapi ihsan lebih tinggi lagi apa? Ada lagi ihsan lebih tinggi dari itu semua. Ketika kita beribadah kepada Allah Ta'ala, seolah-olah Allah itu depan kita, persis ngeliat kita. Di mana-mana kita jalan, kita ngeliat Allah Ta'ala. Itu ibadatnya para wali itu, ibadatnya para nabi. Kenapa ibadat para nabi? Karena akan menghasilkan ketenangan batin. Bukan takut, bukan haya, malu, bukan bersyukur aja. Semua itu ibadat ihsan. Tapi dia apa? Ketika dia merasakan bahwa ketenangan batin dia bersama Allah Ta'ala. Makanya dikatakan ka'annaka an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Innal jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah Ta'ala itu bersama orang-orang yang ihsan kepada Allah Ta'ala. Tuh bayangin kalau kita ibadat sama Allah begitu. Jangan kita masuk sholat, otaknya, pikirannya kemana-mana. Kalau sudah masuk sholat itu sudah masuk kepada Allah Ta'ala. Lupa Allahu Akbar. Itu seolah-olah kita angkat tangan kita itu, kita tinggalin dunia. Kita menghadap sama Allah Ta'ala. Makanya para nabi itu ibadatnya sampai tenang dirinya. Ketika Rasulullah SAW sama sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam Gua Hira, lagi dikejar-kejar sama orang-orang musyrikin, ya kan? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, gimana ini? Di atas, kaki-kakinya udah kelihatan. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, law ra'a ahaduhum mawdi'a qadamahu aw mawdi'a qadamaihi la ra'ana. Ya Rasulullah, kalau di antara mereka ngeliat kakinya nih, pasti ngeliat kita di bawah. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar Siddiq, fama dhannu bil itsnain Allahu thalithuhuma. Ya Abu Bakar Siddiq, apa menurut kamu dua orang, yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi apa? Sudah tenang aja ente. Rasulullah maunya begitu. Makanya ibadatnya para nabi itu begitu, ihsannya paling tinggi. Karena Sayyidina Ibrahim alaihissalam ketika bilang, wa idh qala Ibrahimu ya Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, bagaimana, tunjukin aku mau ngelihat gimana kamu hidupin yang mati, orang mati. Ya Ibrahim, Sayyidina Ibrahim bukannya kurang imannya, tapi apa? Tapi dia buat hatinya itu lebih tenang. Ibadat para nabi. Makanya ya Ibrahim, afala qala awalam tu'min? Apa kamu belum beriman? Bukan beriman Ibrahim, tapi apa? Untuk ketenangan batin. Qala liyatma'inna qalbi, supaya hatiku tenang. Makanya kalau kita ibadat tuh minta ketenangan hati sama Allah Ta'ala. Berat itu. Kalau ibadat nanti udah tinggi sampai ke tangan hati, udah tenang aja. Semua itu adalah Allah Ta'ala sudah memberikan. Apa aja takdirnya, qadar Allah Ta'ala udah kasih. Itu daripada kita ihsan kepada Allah Ta'ala. Itu adalah ihsan kita kepada Allah Ta'ala. Ini belum masuk daripada hadis kita. Ini kita disuruh ihsan sama hayawan. Ihsan kita sama hewan, bukan sama manusia aja. Udah kita harus ihsan sama manusia. Bagaimana kita bermuamalah, memperlakukan orang dengan baik, dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kita ibadat kita bermuamalah sama orang itu perlu namanya ihsan. Ihsan itu memperbaiki bagaimana kita muamalah sama orang dengan cara Rasulullah SAW, dengan cara sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Bagaimana kalau misalnya dia menasihati orang, bagaimana dia menghadapi orang yang kejam, atau menghadapi orang yang dengki, atau menghadapi orang yang keras. Dia lembut, dia senyum sama mereka, ya. Dia ditarik Rasulullah dari belakang lagi jalan, tiba-tiba ada orang Arabi, ada orang Badui narik syalnya dia sampai lehernya itu berbekas. Rasulullah, ya Muhammad, a'tini mimma ataqallah, a'tini mimma ataqallah. Wahai Muhammad, kasih aku. Dia ceritanya malak. Akhirnya Rasulullah dipalak. Adanya Rasulullah temu sahabat-sahabat udah mau marah, udah mau mukul aja. Tapi Rasulullah apa? Nengok, dia senyum. Ngomong apa? Akhirnya dikasih Sayyidina Anas bin Malik, kasih dia berapa dia mau, kasih 1000 dinar kasih. Senyum Rasulullah, nggak marah. Itu ihsan. Bagaimana kita
ta'amul sama orang. Ya, belum masuk kita ta'amul sama hewan. Rasulullah itu kalau ada hewan, ngadu hewannya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, hadzal ba'ir ishtaka alayya. Dalam hadisnya, onta ini ngadu sama saya. Ngadu kenapa? Gimana cara ngadu? Rasulullah ngomong sama hewan. Kallamul ghazala. Dengan ghazal dia ngomong. Artinya ini yang punya aku nih nggak ngasih makan aku, atau nggak ngasih, dia melebihi, membebani aku lebih dari kekuatan aku. Artinya, fulan, engkau onta kamu tuh dia ngadu sama aku. Kamu nggak ngasih makan yang benar, berkerjakan lebih daripada tenaga dia. Maka langsung ihsan dia. Itu ihsan kepada hewan, ya. Dan juga hewan itu memang ngomong, cuman kita nggak tahu. Kita kan Allah Ta'ala menjalankan adat itu adalah kepada kita orang. Cuma kita kan sebenarnya hewan. Sahwala, hewan natiq, berkalam. Ya, cuma kalau kita nggak ngomong, sama nggak? Tapi Allah Ta'ala memberikan adat kebiasaan itu kita ngomong. Lain sama hewan yang ngomong, jadinya lain. Tapi waktu itu ada orang yang ngomong, katanya, Rasulullah bagaimana hewan ngomong? Ana wa Abu Bakar wa Umar nu'min bi anna al-hayawan yatakallam. Saya, Abu Bakar dan Umar, kita beriman kalau hewan itu ngomong sama kita. Jadi ihsan kepada hewan itu dengan cara bagaimana? Katanya, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila engkau membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ya. Dengan cara yang baik itu bagaimana Rasulullah? Katanya, al-ihsan al-hayawan an taqul, jangan engkau memutilasinya. Jangan engkau memutilasi hewan. Kalau engkau membunuh hewan, jangan engkau memutilasinya, jangan engkau mengazabnya dia, mensiksa dia. Ya, makanya Rasulullah dalam hadis katakan enggak boleh engkau membiarkan itu kamu lempar dengan batu, kamu lempar dengan panah, kamu bunuh dari jauh kamu panah. Enggak boleh itu. Itu bukan ihsan. Ihsan itu pada hewan itu kalau kita menyembelih hewan pada lebaran itu dengan cara dipotong lehernya. Lehernya itu adalah dikatakan di sini adalah seperti qat'ul hulqum wal mari wal budijain. Hulqum itu tenggorokan. Ya, tempat nafasnya hewan itu harus terpotong persis. Kemudian mari tenggorokan untuk kerongkongan jalannya makanan. Ya. Kemudian al-wudjain adalah tempat atau saluran daripada darah ngalir. Itu harus potong langsung, jangan. Dan juga ihsannya dengan yang tajam, jangan sampai nggak tajam. Yaitu daripada siksa pada hewan. Ihsan kita juga perlu kepada malaikat, jadi kita perlu ihsan. Ya, malaikat kita perlu ihsan. Bagaimana kita ihsan dengan malaikat? Dengan cara kalau kita masuk masjid, kita jangan makan yang bau-bau. Ya, karena kata Rasulullah SAW, fa idza akala ahadukum al-basal wath-thawm fala yusalliyanna fi masjidina hadza. Fala yusalli fi masjidina hadza. Kalau salah satu di antara kalian makan bawang merah, bawang putih, jangan sholat di masjid kita. Kenapa? Karena malaikat ada di situ. Malaikat itu merasa terganggu dengan bau itu. Apalagi baunya rokok. Merokok bau nggak? Kalau orang yang merokok merasa bau. Kalau orang yang merokok, cuman hukumnya merokok masih khilaf. Tapi lebih baik kalau misalnya mau sholat, ya jangan merokok dulu lah, tahan dulu. Jadi wangi-wangi, lagi ngadep Allah Ta'ala, masuk masjid aja harus ihsan kita, malaikat aja suruh ihsan kita, lagi sama Allah Ta'ala. Ya, ihsan kita kepada malaikat juga perlu.
Ihsan kita kepada musuh kita pun juga perlu. Allah Ta'ala menyuruh kita ihsan, Rasulullah menyuruh kita ihsan kepada musuh-musuh kita. Ya. Contohnya siapa? Contohnya Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, Salahuddin Ayyubi ini ihsan kepada musuhnya dia. Sebelum perang itu, sampai ketika mau malam pagi-pagi mau perang sama Salahuddin Ayyubi, itu dikirimkan dokternya kepada musuhnya dia. Dokter khususnya dikirimkan. Kenapa? Karena saling membunuh, ngapain dikirim dokternya segala, ya kan? Tapi Salahuddin Ayyubi ini mengirimkan dokternya untuk supaya dia itu ihsan sama musuhnya. Bayangin, musuhnya aja disuruh begitu. Ya, apalagi teman-temannya sama saudaranya, ihsannya harus lebih. Maka ihsan itu wajib. Innallaha ta'ala wajaba au kataba alaina al-ihsan, mewajibkan kepada ihsan kepada kita. Kemudian hukum-hukum di sini juga ada hukum daripada hewan-hewan sembelih. Hewan-hewan sembelih boleh kita makan, yaitu sembelihan orang Islam dan juga sembelihan orang kitabi, ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Ahlul kitab itu Nasrani dan Yahudi. Ya, Nasrani dan Yahudi, orang-orang Israel, ya, orang Yahudi asli dulunya. Syaratnya apa kalau kita boleh makan makanan mereka? Syaratnya orang Yahudi yang aslinya Israel mereka. Kita nggak perlu tahu dia masuk Yahudi apakah sebelum datangnya Islam atau sudah Islam. Kita nggak perlu tahu, tapi asalnya Yahudi dia. Kalau asalnya Yahudi, masih dia orang Yahudi. Asalnya Bani Israel, dia orang Yahudi pasti. Kita nggak perlu tahu tuh dia masuk Yahudinya kapan. Ahlul kitab. Orang Nasrani juga begitu. Kita kalau orang Nasrani kita perlu tahu. Daripada Bani Israel yang masuk pada agama Nasrani, pada Kristen, sebelum datangnya Islam. Sekarang mana ada? Ada nggak? Kalau kita tahu ada orang Nasrani, orang Kristen masuk Kristen sebelum datangnya Islam, semuanya udah Islam, kita harus udah Islam semua. Sebelum datang Islam 500 tahun, sebelum datangnya Rasulullah 500 tahun sebelum datang Rasulullah. Itu berat sedikit. Jadi apa jadi syarat kita bisa makan orang-orang Yahudi atau Nasrani adalah ketika mereka adalah orang Bani Israel yang asli dan mereka masuk dalam agama Yahudi tapi sebelum datangnya Islam. Atau mungkin tafsirnya adalah kakek nenek moyang mereka yang masuk daripada agama Yahudi. Jadi turun temurun sampai sekarang dia ikut kakek nenek moyang dia, orang Yahudi semua. Aslinya orang Yahudi, orang Israel. Sampai sekarang karena kita nggak perlu tahu, tapi dia orang Yahudi, orang Israel asli. Nah dia masih orang jadi Yahudi. Mereka masuk Yahudinya sebelum datang Islam. Kenapa begitu? Karena Yahudi dan Nasrani itu masih mengakui adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum diganti atau sebelum syariatnya itu jadi terganti, terubah, masuklah perubahan-perubahan daripada di Injil, di Taurat itu banyak perubahan-perubahan, jadi mengakibatkan Uzair jadi anaknya Allah Taala atau Sayyidina Isa alaihissalam jadi anaknya Allah Taala. Khalas, intaharafu. Jadi Jadi mereka keluar daripada yang asli ajaran Yahudi atau ajaran Nasrani. Makanya jadi susah, kita nggak bisa tahunya bagaimana itu sekarang orang-orang Yahudi Nasrani. Maka itu adalah daripada maksud kita ihsan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita diwajibkan ihsan kepada hewan-hewan, diwajibkan kepada ihsan ketika kita menyembelih hewan, kita diwajibkan ketika kita membunuh hewan. Juga kita diwajibkan jangan membunuh hewan jangan membunuh orang dengan membakarnya.
Nggak boleh. Karena Rasulullah akhirnya dalam hadis katakan, kuntu amartukum an tuharriqu atau tahriqu fulanan wa fulanan. Aku dulu menyuruh kalian untuk membakar fulan dan fulan, binnar, dengan api. Wa innan nar la yu'adzibu biha aw la yu'adzibu biha illa Allah Ta'ala. Dan dengan api itu tidaklah orang menyiksa dengan api kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa in wajadtumuhuma faqtuluhuma. Apabila kalian mendapatkan dia dua orang itu, kalian bunuh dia. Jangan kalian bakar. Itu hadis terakhir nasikh. Hadis yang menasihkan enggak boleh kita bakar orang. Al-wa wujud zalim wujud. Ada kan akhir zaman sekarang banyak orang bakar-bakar ya, enggak boleh itu. Kita enggak ada ihsan. Kita diajarin Allah Ta'ala supaya ihsan, diajarin Rasulullah SAW supaya ihsan, tapi orang yang pakai hawa nafsunya menghukum orang dengan hadis-hadis seolah-olah ini hadis yang paling benar. Bahaya begitu kalau kita nggak tahu asal hadisnya gimana. Hadis nasikh wal mansukh, ada yang hadis sudah lama, ada yang sah hadis baru, seperti itu. Makanya kalau orang dengan menghukum dengan sendiri itu jadi hawa nafsunya ikut, nggak ngikutin ulama. Kalau ngikutin ulama hawa nafsunya ikut, kata Imam Ghazali apa? Man kana aw man laisa lahu syekhun yahdihi kana lahu syaitan yahwihi. Barang siapa yang enggak punya syekh menghidayahkan dia, memberikan petunjuk, maka dia punya syaitan yang menggoda dia. Jadi kalau enggak punya guru mengajarkan benar, maka syaitan gurunya dia. Bahaya kan? Nah, makanya kita perlu perhatikan daripada hukum-hukum apa yang kita nggak bisa mengambil hukumnya, harus kembali kepada guru-guru kita. Kita tanyakan bagaimana hukumnya ini, bagaimana hukumnya ini. Jangan kita ambil hukum sembarangan. Baik. Jadi itu adalah daripada syarah, daripada penjelasan tentang ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ihsan kita kepada haiwan-haiwan, ihsan juga kita kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ihsan maksudnya adalah kita mengikuti caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti cara Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengajarkan seluruh cara-cara itu agar kita jangan sampai keluar dan melenceng daripada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira insyaallah sedikit banyak kita bisa mengambil manfaat daripada pelajaran ihsan ini. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, bermuamalah dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, bermuamalah dengan hayawan, dengan rahmat kita kepada hayawan, dengan rahmat kita kepada manusia, dan juga hatta rahmat kita kepada benda-benda mati. Kita juga perlu rahmat, supaya apa? Supaya hati kita menjadi lembut dengan bermuamalah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wabillahi